Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sukamukti, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Tata Usaha SDN 2 Sukamukti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kendala suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam tidak henti-hentinya kita ucapkan untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut saya sampaikan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, sambutan calon guru penggerak sekaligus pemaparan materi. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Sukamukti yang insya Allah hari ini berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama
memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmatnya kepada kita sekalian dengan beberapa kenikmatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bertemu dalam suatu acara yang sangat luar biasa, yaitu diskusi tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan acara nanti dapat berjalan dengan baik, lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sholawat dan salam puji semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita besok akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwasanya dalam suatu wadah pendidikan diperlukan arah dan tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar, tentunya diperlukan banyak hal, diantaranya dengan guru yang baik, anak-anak yang baik, situasi lingkungan yang baik. Selain itu pula juga diperlukan komponen-komponen pendidikan, pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Jadi seorang guru yang baik tentunya harus mempersiapkan diri untuk mengajar, mendidik anak-anak kita supaya arah pendidikan kita khususnya dalam kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik. Di antaranya Bapak dan Ibu guru harus mempersiapkan diri yang pertama buku siswa. Jadi setiap siswa harus memiliki buku. Jangan sampai anak-anak kita tidak punya buku untuk belajar. Bagi yang tidak atau yang belum mempunyai buku, tentunya harus selalu kita pikirkan, tentunya harus kita bantu. Yang kedua, selain buku harus juga diperlukan silabus. Yang mana silabus ini merupakan garis besar daripada arah dalam suatu pembelajaran. Yang selanjutnya juga diperlukan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran harus dipersiapkan. Begitu juga yang lainnya selain RPP juga lembar kegiatan siswa atau LKS. Kemudian setelah Bapak Ibu guru mengajar, jangan lupa harus selalu diadakan evaluasi. Evaluasi ini untuk mengukur sejauh mana Bapak dan Ibu guru selama ini mengajar atau dalam suatu kurun waktu untuk mencapai atau tidak tercapainya Bapak Ibu guru mengajar. Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia, tentunya pada siang hari ini nanti akan kita mendengarkan paparan ataupun diskusi kecil tentang budaya yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari sekolah SD 2 Sukamukti, yang tentunya budaya ini sangat menunjang dari suatu wadah lembaga pendidikan, karena baik buruknya anak-anak kita
selain ditentukan oleh guru yang handal, lingkungan yang baik juga ditentukan juga oleh anak-anak kita, yang nantinya anak-anak kita harus mempunyai watak perilaku yang baik. Oleh karena itu, nanti dari calon guru penggerak akan memaparkan yaitu tentang tema diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya nanti diharapkan kita semuanya dapat mendengarkan, menyaksikan, mungkin menyanggah dari apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari sekolahan kita. Kurang lebihnya nanti dapat juga mungkin dapat bertanya, menyanggah dan sebagainya apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita dari pemaparan, dari pengertian ruang lingkup, dan apa nanti yang menjadi kendala-kendala dalam menyampaikan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian kurang lebihnya sekedar mukadimah atau awalan dari suatu diskusi nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya adalah acara inti sambutan calon guru penggerak sekaligus pemaparan materi dari CGP SDN 2 Sukamukti. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sukamukti, Bapak dan Ibu Guru serta staf TU SDN 2 Sukamukti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya telah mendukung saya, telah meluangkan waktu untuk saya mengikuti diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif pada hari ini. Dan saya juga memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian karena telah mengganggu waktunya. Mungkin ada yang kepentingan lain sehingga tertunda karena mengikuti diseminasi yang akan saya lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja marilah kita mulai diseminasi saya hari ini. Di sini saya melakukan diseminasi untuk tugas calon guru penggerak angkatan 11, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif
Ya, saya sendiri Eka Lestari, calon guru penggerak dari SDN 2 Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini kita akan membahas diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki atau menjelaskan tentang budaya positif, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu sekalian tentang budaya positif? Tentunya Bapak Ibu telah mendengar apa itu budaya positif. Bapak Ibu ada yang bisa mengutarakan pendapatnya tentang budaya positif? Silakan Bapak Ibu. Lingkungan belajar yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, Bu. Iya, terima kasih Bapak Santoso. Lingkungan belajar yang mendukung ya Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin ada yang lain. Budaya positif itu apa sih? Sebelum kita belajar lebih lanjut ya Bapak Ibu. Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah Ibu. Terima kasih kepada Ibu Farida, sangat jelas sekali. Mungkin ada yang bisa menambahi Bapak Ibu, budaya positif itu apa sih? Sebelum kita belajar lebih lanjut ya. Untuk budaya positif yaitu adalah kebiasaan yang memicu dengan hal yang baik. Kalau di sekolah itu ya memicu dalam bentuk untuk pembelajaran. Itu budaya positif, itu kebiasaan yang baik seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Budaya positif itu adalah hal-hal yang baik, kebiasaan baik ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini budaya positif itu adalah perilaku baik, di mana kita sebagai guru harus memahami dulu, bukan hanya muridnya yang disuruh untuk membudayakan positif, tapi di sini guru harus lebih memahami apa itu budaya positif sehingga kita dapat menerapkan. Setelah kita menerapkan, kita akan menerapkan lagi ke siswa. Bagaimana kita bisa mewujudkan budaya-budaya positif melalui motivasi intrinsik siswa. Selanjutnya, Bapak. Di sini ada 8 konsep inti budaya positif. Saya akan bacakan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. 3, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. 8, segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar sebelumnya atau baru pertama kali mendengar konsep inti budaya positif? Baru pertama kali ya Bapak Ibu ya. Saya juga baru pertama kali mengerti ternyata ada konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Mari kita diskusikan bersama-sama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ini apa sih yang dimaksud dengan paradigma baru? Bapak Ibu pernah mendengar ya bahwa pembelajaran itu ada yang mengatakan pembelajaran yang berpihak pada guru atau teacher center, dan ada juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah mengetahui pembelajaran yang berpihak pada guru itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab atau mengutarakan pendapatnya? Bagaimana Bapak Ibu?
Jadi ketika kita memasuki ruangan kelas, jadi kita tidak bertanya anak-anak itu maunya apa. Yang penting kita mentransfer ilmu. Kita belajar sesuai dengan kemauan kita. Anaknya nanti paham atau enggak, itu tidak dipikirkan lagi. Yang terpenting tugas kita menyelesaikan tugas, memberikan materi, selesai. Seperti itu ya Bu. Dengan metode misalnya ceramah, bercerita, sehingga anak-anak ini terkadang merasa bosan dengan pembelajaran kita. Nah, di paradigma baru ini ada pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu di SDN 2 Sukamukti, apakah sudah ada yang menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Sudah ada apa belum? Bapak Ibu? Sudah ya? Oh, sudah, alhamdulillah sudah ada yang menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Kalau sudah ada, artinya Bapak dan Ibu guru sudah mengetahui apa sih pembelajaran yang berpihak pada murid itu? Bapak dan Ibu guru yang mempunyai pendapat? Ya, boleh. Pembelajaran yang berpihak pada murid itu yaitu mengutamakan kebutuhan atau potensi setiap murid. Iya, terima kasih Bu Farida. Betul sekali, pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, mengutamakan potensi-potensi yang ada di dalam murid tersebut. Selanjutnya masih ada lagi? Oke. Pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan murid. Iya, betul sekali Bapak, terima kasih. Pembelajaran yang memenuhi minat ya Pak, dengan minat dan bakat siswa. Oke, jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya di era sekarang ini sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah merupakan paradigma baru yang awalnya dulu kita hanya teacher center, sekarang berubah menjadi student center, yaitu memenuhi kebutuhan murid. Jadi setiap satu dalam kelas, setiap murid itu pasti memenuhi kebutuhan belajarnya itu berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang suka audio, visual maupun juga kinestetik. Sehingga jika kita menjelaskan pembelajaran dengan satu arah, misalnya metode ceramah, mungkin anak-anak yang menyukai video atau visual itu akan bosan dengan pembelajaran kita yang seperti itu, monoton seperti itu ya. Jadi kita harus melakukan perubahan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kita mengutamakan kebutuhan siswa. Kita cari tahu, kita gali kebutuhan siswa itu apa, minat siswa itu apa, sehingga kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru adalah menuntun menjadi amal. Profil pelajar Pancasila itu sendiri, Bapak Ibu sudah pernah mendengar profil pelajar Pancasila? Ya, mungkin saat ini tuh sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Kita mendengar profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ini Bapak Ibu ada 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ini. Yang pertama, jadi murid-murid diharapkan mempunyai iman dan takwa kepada Tuhan. Selanjutnya berakhlak mulia, berbudi pekerti. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini adalah tentang
bakti misalnya di luar kelas, bersih-bersih halaman, membersihkan lingkungan kelas. Tidak hanya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita mendengar kata gotong royong, pasti gotong royong itu tentang bersih-bersih kerja bakti gitu ya. Di dalam profil pelajar Pancasila tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak hanya bersih-bersih kerja bakti, tetapi juga di dalam kelas. Misalnya, anak-anak itu berkolaborasi. Di dalam kelas kita pernah ya Bapak Ibu membuat suatu kelompok ya, kelompok praktik, tugas, dan lain sebagainya. Nah, di dalam satu kelompok tersebut, anak-anak dapat bergotong royong. Bergotong royong dengan cara berkolaborasi. Berkolaborasi dengan temannya, berkolaborasi dengan guru, itu juga termasuk berkolaborasi. Saling membantu teman yang misalnya belum paham, belum mengerti. Oke, selanjutnya yaitu kreatif. Dalam profil pelajar Pancasila diharapkan anak-anak didik kita itu menjadi anak yang kreatif, dapat memunculkan ide-ide kreatif sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, bernalar kritis. Bernalar kritis itu artinya sama dengan berpikir kritis. Yang terakhir adalah mandiri. Mandiri di sini anak-anak dapat mengekspresikan dirinya, mandiri melakukan sesuatu hal, misalkan tanpa selalu dituntun oleh gurunya, kamu harus begini. Jadi anak bisa berekspresi sendiri, mandiri, melakukan hal yang mereka inginkan sesuai dengan minat dan bakatnya, tetapi dengan arahan dari Bapak dan Ibu guru. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, semua untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini tentunya butuh proses ya Bapak Ibu ya. Saya juga baru mengetahui pembelajaran berdiferensiasi ini melalui CGP ini. Sebelumnya saya juga masih melakukan pembelajaran teacher center yang berpusat pada guru. Nah, mari kita bersama-sama untuk melakukan suatu perubahan paradigma baru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya tentunya tidak ada yang instan ya Bapak Ibu, kita harus sedikit demi sedikit merubah pembelajaran kita sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Oke, selanjutnya, paham ya Bapak Ibu sampai di sini? Selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa sih miskonsepsi? Kembali lagi tadi ke profil pelajar Pancasila, di sini terjadi miskonsepsi bahwasanya guru kita ini beranggapan bahwa kita ini dapat mengontrol murid. Iya Bapak Ibu bisa mengontrol murid? Bisa, pasti jawabannya bisa ya. Tetapi di sini terjadi miskonsepsi. Ternyata tidak bisa Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa mengontrol murid. Oke, kita yang pertama ini kita satu-satu ya, kita kupas satu-satu. Yang pertama itu adalah ilusi mengontrol murid. Jadi kita berilusi bahwasanya kita tuh beranggapan bisa mengontrol murid menjadi lebih baik. Contoh misalnya, ada salah satu siswa yang melakukan kesalahan atau berbuat buruk. Dengan kita mengontrol siswa tersebut dapat melakukan perubahan menjadi lebih baik. Nah, di sini kita berhasil nih membuat siswa tersebut menjadi lebih baik lagi, berhasil menjadi lebih baik. Apakah di situ kita bisa disebut dengan mengontrol murid? Bisa tidak Bapak Ibu? Bisa tidak? Ketika kita tadi ada anak siswa ya, siswa yang berbuat kesalahan atau berperilaku
murid itu berhasil untuk memperbaiki perbuatannya. Di situ kita berhasil kan Bapak Ibu? Nah, artinya apakah kita bisa mengontrol murid itu seterusnya? Bisa. Oke, bisa ya. Padahal jawabannya belum tentu ya Bapak Ibu. Belum tentu, bahkan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa loh mereka kok nggak bisa? Padahal kan sudah berhasil ya. Ya. Di sini anak tersebut berhasil merubah perilakunya menjadi lebih baik karena kita yang mengontrol. Kita selalu mengontrol anak tersebut. Ketika kita sedang lemah ataupun kita tidak mengontrol anak tersebut, maka anak tersebut dapat mengulangi kesalahannya lagi. Jadi anak tersebut melakukan perubahan itu tidak dari motivasi diri, ya, tidak dari motivasi intrinsik, tetapi motivasi eksternal, karena ada guru yang selalu mengontrol. Ketika guru tersebut tidak mengontrol, dia suatu saat akan mengulangi kesalahannya lagi, ya. Jadi inilah ilusi guru bahwa guru itu bisa mengontrol murid itu hanya ilusi, tidak bisa ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Oke, kita garis bawahi penguatan itu positif. Jadi ketika tadi ada anak yang berbuat salah dan mereka berhasil merubah perilaku kesalahannya menjadi lebih baik, itu karena penguatan dari gurunya. Misalnya dibujuknya, dirayunya, sehingga mereka berhasil merubah perilakunya. Tetapi sama Bapak Ibu ya, suatu saat kita tidak membujuk, merayunya, menasehatinya, maka dia akan kembali lagi mengulangi kesalahannya. Artinya kita belum bisa mengontrol murid tadi, bahwa penguatan itu hanya berlaku sementara, tidak muncul dari motivasi dirinya. Oke, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Di sini juga sama. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita mengkritiknya, membuat rasa bersalah, dinasehati sehingga anak itu merasa bersalah dan lain sebagainya. Ternyata juga sama. Ketika kita sudah selesai mengkritik, sudah membuat rasa bersalahnya sudah selesai, sudah hilang, nah anak ini akan kembali lagi untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Artinya kita tidak bisa membuat rasa bersalahnya kepada murid ini untuk menuju kebaikan. Tidak bisa ya Bapak Ibu. Ini mungkin sering kita lakukan ya. Ternyata ini kurang berhasil. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tentunya kita dengan murid kita itu dewasa kita ya Bapak Ibu. Karena kita merasa dewasa, kita memaksa kepada murid-murid kita untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Dengan paksaan kita, dengan tekanan kita. Mungkin berhasil, tapi hanya sementara. Selebihnya mereka akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang sama. Inilah yang terjadi pada diri kita sebagai seorang guru dalam mengontrol murid-murid kita. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk yang dapat bisa mengontrol dirinya sendiri itu adalah dirinya sendiri, mengontrol murid, ya, bukan dari gurunya. Jadi kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik dalam siswa, sehingga siswa dalam melakukan perubahan itu tidak dari motivasi eksternal, jadi dari dirinya sendiri. Ya, paham ya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini kita dapat mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol.
Jadi stimulus respon realitasnya kebutuhan kita sama. Jadi seorang guru beranggapan kebutuhan siswa itu sama. Ternyata dalam teori kontrolnya itu kebutuhan itu berbeda-beda. Dalam satu kelas itu kebutuhan murid itu sangat berbeda-beda. Terus selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita beranggapan semuanya ini sama, murid kita ini sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Setiap murid memiliki ide, memiliki pandangan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Kita sangat sulit mengubah seseorang untuk sama pandangannya dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus memahami murid, bukan murid yang memahami guru. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika ada seorang murid yang melakukan kesalahan, jadi kita tidak boleh mengejudge bahwa kamu salah, kamu saya hukum. Tidak boleh ya Bapak Ibu. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, sebaiknya kita tanya dulu, kenapa alasannya, tujuannya. Pasti mereka memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak bisa tadi Bapak Ibu ya, di miskonsepsi tadi ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya murid itu sendiri yang dapat mengontrol dirinya, yang bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya, bukan orang lain ya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi biasanya kita ketika murid berbuat salah, sudah beberapa tahapan gagal, kita paksa yang terakhir, kamu harus bisa melakukan ini, kalau tidak kamu saya hukum misalnya. Tidak boleh ya Bapak Ibu. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, kita seharusnya berkolaborasi, berkomunikasi, mencari tahu kesalahannya, kenapa dia berbuat salah. Nah, selanjutnya mencari solusi bersama-sama. Lalu yang terakhir konsensus. Konsensus itu keyakinan apa yang sudah mereka miliki sehingga akan menemukan solusi-solusinya. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi kita sebagai guru ini harus menang ya, menang dan murid kalah. Sebenarnya tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang, atau bisa kita sebut yang sering kita dengar itu win-win solution ya. Win-win solution. Jadi guru itu menang dan murid juga dapat menang. Artinya murid dapat mencari solusinya dengan tentunya bantuan Bapak dan Ibu guru. Oke, next ya, paham ya Bapak Ibu? Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin, itu artinya apa sih yang tertanam di pikiran kita? Disiplin itu berarti tentang aturan. Ya Bapak Ibu, tata tertib lah kalau di sekolah kita ya. Aturan, tata tertib. Nah, jika ada aturan, itu pastinya ada konsekuensi atau sanksinya. Nah, disiplin sebenarnya itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar ya Bapak Ibu. Belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi awalnya disiplin itu harus dari diri kita sendiri.
Sehingga kalau kita sudah meyakini nilai-nilai yang ada pada diri kita, kita memiliki rasa tanggung jawab. Nah, selanjutnya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Jadi kembali lagi, ketika anak itu sudah memiliki nilai-nilai kebijakan, mereka akan melakukan tanggung jawabnya berdasarkan motivasi intrinsik. Jadi walaupun tidak ada imbalan, misalnya anak itu sekolah datangnya jam 7.15, mereka akan datang lebih awal, itu tidak karena mendapat hukuman, tidak mendapatkan reward atau penghargaan. Jadi walaupun tidak ada hukuman dan reward, mereka akan tetap datang lebih awal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Jadi kita siap ya Bapak Ibu mewujudkan disiplin positif, menanamkan motivasi diri dalam siswa dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Kita next, Pak. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi, nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang baik. Jadi tidak ada misalnya dari suku bangsa lain, suku ini, agama ini. Tidak ya Bapak Ibu, semuanya sama. Dan nilai tersebut disepakati bersama, misalnya dalam suatu kelas atau sekolah. Nilai kebajikan itu hal-hal yang baik, misalnya saling menyayangi, saling menghormati, disiplin tepat waktu. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Next. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, selanjutnya Ibu Primary Years Program. Itu nilai-nilai kebajikannya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya keterampilan hidup atau life skill. Ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itulah beberapa contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ya Bapak Ibu. Kita next. Kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Jadi apa sih kebutuhan dasar tersebut? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini tentunya memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Next, Pak. Ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Ya mungkin kita sudah tahu ya, tapi baru kali ini saya juga tahu ada terperinci kebutuhan dasar manusia itu. Ternyata yang pertama ada bertahan hidup. Bertahan hidup di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jadi ketika di dalam kelas mungkin ada salah satu siswa kita yang mungkin ngantuk,
lesu, pakaiannya kurang rapi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum. Kenapa kamu tidur di kelas? Dihukum, disuruh keliling lapangan misalnya. Tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus cari tahu dulu kenapa anak itu ngantuk, lesu, mungkin belum sarapan. Artinya kebutuhan hidupnya yang bertahan hidup, makanannya belum terpenuhi. Mungkin sakit, artinya kesehatannya belum terpenuhi ya Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dalam satu kelas itu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi seharusnya dalam satu kelas itu semua murid itu harus bisa merasakan rasa diterima oleh guru dan teman-temannya. Jika ada salah satu siswa, misalnya dalam pembagian kelompok ada salah satu siswa yang dikucilkan. Nah, kita sebagai guru harus mengetahui kenapa anak tersebut dikucilkan. Kenapa anak tersebut tidak dipedulikan oleh temannya. Mungkin kebutuhannya ini belum terpenuhi. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini seringkali kita alami ya Bapak Ibu, tapi kita tidak sadar bahwasanya di dalam kelas itu ada salah satu murid yang ingin dianggap, mencari perhatian misalnya, ingin menjadi pemimpin di kelasnya. Nah, mungkin ada salah satu dari penguasaan ini belum terpenuhi sehingga mereka meminta perhatian lebih kepada kita. Dia berusaha memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi tersebut. Selanjutnya kebebasan. Di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Jadi dalam satu kelas kita membebaskan murid untuk memiliki pilihan. Bebas di sini bukan artinya bebas sebebas-bebasnya ya Bapak Ibu. Kita memiliki peran bahwa murid itu memiliki kebebasan tertentu dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Selanjutnya kesenangan. Ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi dalam kelas itu kita berusaha untuk membuat pembelajaran menyenangkan. Jadi tidak hanya ceramah dari pagi sampai siang. Anak-anak akan merasa bosan. Boleh pembelajaran tersebut dijadikan misalnya lagu, materi dijadikan lagu sehingga anak-anak senang. Terus sekarang ini banyak sekali ya ice breaking dapat kita ambil dari berbagai sumber sehingga dapat memicu anak itu untuk semangat belajar. Oke, itulah tadi Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia dan semuanya ini semoga dapat terpenuhi dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Kembali lagi di sini ada 2 motivasi. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, tadi ya sudah saya kasih contohkan ketika ada SDN 2 Sukamukti, misalnya bel jam 7.15. Anak-anak banyak sekali yang masuk sebelum bel tersebut. Tapi kita tidak tahu ya Bapak Ibu, apakah anak-anak tersebut masuk tepat waktu itu karena motivasi eksternal atau motivasi intrinsik. Mungkin ada beberapa siswa yang patuh tersebut masuk tepat waktu itu karena takut dengan hukuman. Nah, nanti kalau saya terlambat, saya dihukum. Saya disuruh membersihkan halaman. Ada juga dia melakukan hal itu karena ingin
Misalnya mendapat pujian dari bapak dan ibu guru. Wah, si anak A rajin sekali, pinter, datangnya tepat waktu, piket, seperti itu ya. Nah, ketika kita tidak memuji, nah anak ini akan kembali lagi ke kesalahannya. Yang kedua, motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik tersebut. Jadi anak-anak ketika datang ke sekolah itu bukan karena hukuman dan juga imbalan. Jadi karena dari dalam dirinya sudah tertanam nilai-nilai kebajikan. Ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu Bapak Ibu tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, misalnya ketika ada anak yang mencontek, misalnya kita lalu beri hukuman, suruh maju, suruh misalnya mengerjakan soal. Nah, itu tiba-tiba ya Bapak Ibu, tidak terencana. Dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Muridnya nggak tahu, misalnya anak nyontoh, langsung disuruh maju. Tidak terencana ya Bapak Ibu. Bersifat satu arah, artinya tidak ada kesepakatan. Guru, ya hanya guru yang memutuskan. Yang kedua, berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya ada yang melanggar tadi, dihukum, disuruh membersihkan WC, ya, atau dengan perkataan-perkataan yang mungkin menurut murid itu menyakitkan, ya. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi di sekolah kita misalnya tata tertib. Misalnya ada siswa yang tidak memakai atribut saat upacara. Itu aturannya harus lengkap. Jadi ada beberapa anak yang melanggar, itu ada konsekuensinya, ada hukumannya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Mungkin karena ada aturan tersebut, murid merasa tidak nyaman. Karena jika melanggar, dia akan mendapatkan konsekuensinya. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita sebagai guru memonitor, selalu mengawasi murid, sehingga murid tadi kembali lagi tidak nyaman. Yang terakhir ada restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi sebaiknya jika ada murid yang melakukan kesalahan, kita harus menyelesaikan dengan yang namanya restitusi. Jadi saya juga baru tahu Bapak Ibu di CGB ini ya. Dengan caranya gimana? Proses kolaboratif atau berkomunikasi dengan murid ya. Berkomunikasi. Mencari tahu tadi kesalahannya apa dan mencari solusi bersama-sama. Solusinya yaitu yang ada di dalam diri murid. Murid mengutarakan, saya harus berubah, saya begini-begini. Tentunya dengan arahan dari Bapak dan Ibu guru. Ya Bapak Ibu, kita rasanya sudah agak ini ya, tegang. Kita ice breaking dulu. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Di mana? Di sini aja ya. Yang barisan sini di mana? Di sini ya Bapak Ibu, di sini kita ice breaking dulu ya, nggak apa-apa ya. Oh, Bu Ida nggak bisa, nggak apa-apa. Karena ini ekstrim. Bapak depan. Ayo Bapak Ibu, kita ice breaking dulu untuk merelaks
Jos. Berarti ini jadi tukang videonya, dipotong. Kita ikuti gerakan ini ya Bapak Ibu, tangan diiringkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita merilekskan sejenak ya. Untuk SBG ini bisa juga diterapkan di kelas-kelas kita ya, agar anak-anak tidak bosan. Bisa sekali. Oke. Minum dulu nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Lima posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu ternyata punya posisi kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Kira-kira kita ini di posisi yang mana ya Bapak Ibu? Penghukum. Kalau saya penghukum, pembuat rasa bersalah, dan juga teman juga kadang-kadang ya Bapak Ibu ya. Pasti yang penghukum ini semuanya ya Bapak Ibu. Ya kita next. Udah mengesak. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi mungkin Bapak Ibu belum memahami betul ya apa itu penghukum, pembuat rasa bersalah, dan lain sebagainya. Di sini ada satu kasus siswa datang terlambat ke sekolah. Jadi kalau kita sebagai penghukum nih, posisi kita sebagai penghukum itu anak-anak yang ini siswa yang datang terlambat itu langsung diberi hukuman. Lari keliling lapangan 5 kali. Nah itu adalah posisi penghukum. Selanjutnya jika posisi pembuat merasa bersalah, mungkin agak kata-katanya mungkin agak lembut sedikit. Berapa kali sih nak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu, selalu datang terlambat sekolah. Itu membuat rasa bersalah kepada murid. Next. Nah, selanjutnya teman. Jika posisi kontrol kita sebagai teman yaitu ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa, tapi lain kali jangan terlambat ya. Nah itu posisi kita sebagai teman. Selanjutnya pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, besok lagi jangan terlambat lagi ya. Nah itu sebagai pemantau. Nah yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi ketika ada siswa yang datang terlambat, ditanya dulu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kenapa kamu melakukan hal ini? Kenapa kamu terlambat? Selanjutnya memperbaiki kesalahan bersama-sama. Inilah posisi yang Pak kontrol guru yang harus kita terapkan. Seharusnya itu adalah manajer, ya. Di sini saya ada beberapa kalimat. Ini ada untuk Bapak Ibu jawab ya. Posisi
kau terlambangkan aku. Di sini ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk dalam posisi kontrol mana, Bapak Ibu? Iya, pembuat rasa bersalah. Iya, betul sekali. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk menambah semangat kita. Yang kedua, kamu datang terlambat ke sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Ini termasuk posisi yang mana, Bapak Ibu? Memantau ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini pada posisi apa? Iya, manajer, benar sekali Bapak. Oke, selanjutnya, ayolah lakukan ini demi Bapak atau Ibu. Iya, teman ya Bapak Ibu. Kamu push up 20 kali. Ini posisi sebagai apa Bapak Ibu? Iya, ini adalah sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Iya. Ya, kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja ya Bapak Ibu? Nah, jadi ketika peraturan itu adalah yang membuat itu diri kita, guru. Jadi kita yang membuat, anak-anak harus menerapkan. Jika tidak melaksanakan, ada konsekuensi, ada hukuman. Itu kalau peraturan. Sedangkan keyakinan, kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan itu adalah dari dalam siswa. Nilai-nilai kebajikannya ditulis, dituangkan dalam kertas, atau bisa kita menyebutkan sticky note. Lalu kita tempel di papan tulis. Setelah itu diyakini bersama-sama. Setelah diyakini, kita terapkan bersama-sama. Jadi anak-anak melakukan hal itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari dalam diri mereka. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak. Dua, berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar lebih mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi boleh kita praktikkan ya Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Kita menuliskan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita di kertas sticky note, nanti bisa ditempelkan di sini. Lalu nanti kita sepakati bersama. Langsung nilai yang positif ya. Contohnya datang tepat waktu, saling berbagi, saling menyayangi. Aku salah gitu. Kata tepat waktu. Pak Agus panas nggak?
Ibu, ini adalah salah satu cara untuk membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sudah menuliskan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada dalam dirinya, dituangkan dalam kertas. Saling menghormati teman, saling menghormati. Menggunakan kata-kata sopan, datang tepat waktu, bertutur kata yang sopan ini sama. Membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas sama ya. Jadi hanya ada 3. Kita nanti dikumpulkan yang Bapak Ibu yang sama ini saling menghormati. Jadi diambil sama dikumpulkan. Di sini ada 4 berarti. Ada 4 keyakinan kelas, yaitu saling menghormati, datang tepat waktu, sopan, membuang sampah, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Next Pak. Nah, dalam nilai-nilai tadi yang sudah dituliskan itu terdapat di tabel T. T itu tampak. Jadi kita bisa memisahkan yang tampak terlihat dalam diri murid. Yang pertama tadi berdoa di awal dan akhir pembelajaran. Misalnya datang tertib, melaksanakan tanggung jawab, menyelesaikan tugas tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Yang tidak tampak itu seperti anak-anak misalnya masa bodoh saat berdoa sebelum dan sesudah belajar, membuang sampah sembarangan, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dalam tabel Y itu ada 3, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Artinya di sini yang terdengar itu seperti ucapan. Misalnya seseorang siswa berbicara, teman-teman, hari ini ayo kita pikir bersama. Jadi yang terdengar. Terlihatnya saling bekerja sama saat membersihkan kelas, misalnya. Terus dalam berperilaku, pembagian tugas dengan anggota kelompok piket secara bersama-sama. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Siapa yang pernah mendengar segitiga restitusi Bapak Ibu? Belum ya? Sama, saya juga baru pertama kali mendengar segitiga restitusi. Itu adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika anak tadi melakukan suatu kesalahan, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, jangan langsung dijudge kamu salah. Itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Berbuat salah itu wajar. Jadi ketika ada anak yang bersalah, cara kita menstabilkan identitasnya itu adalah dengan kata-kata salah nggak apa-apa, salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti yang itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, jadi ini setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini guru dapat mempunyai pertanyaan-pertanyaan. Di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi kita menanyakan alasannya murid kenapa melakukan hal tersebut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Jadi apa keyakinan kelas kita tadi? Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita harus menanyakan keyakinan-keyakinan yang telah disepakati bersama.
segitiga restitusi di kelas 1 ya di skip langsung di Nah, itulah tadi penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 1. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kesimpulannya dari diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, akhirnya diseminasi hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru SDN 2 Sukamukti. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan materi dari rekan kita CGP SDN 2 Sukamukti. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat kita terapkan, dapat bermanfaat untuk kita semua yang ada di SDN 2 Sukamukti. Acara terakhir adalah penutup. Di sini saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selesai dulu. Ya, Bu. Istirahat dulu.